Oke, banyak yang curhat ke saya. Pak, saya beli handphone, saya beli laptop di sebuah marketplace, tapi transaksinya dibatalkan. Tapi yang terjadi adalah di billing tagihan masuk, ataupun di notifikasi itu masuk. Kok bisa seperti itu ya Pak ya? Gimana caranya? Usaha dengan kartu kredit. Join Credit Card Revolution. Sekarang saya akan mengajarkan Anda memahami pembatalan transaksi. Ini adalah hal yang lumrah di dalam transaksi di marketplace. Nah, cuman ada beberapa yang Anda harus pahamin. Pembatalan itu macam-macam. Ada pembatalan yang langsung balik ke limit, ada yang pembatalan yang kembali ke limit itu perlu waktu. Nah, tapi sebelumnya silakan teman-teman Anda bisa subscribe di channel YouTube ini untuk pelajaran bermanfaat tentang seputar kartu kredit. Oke? Nah, jadi gini teman-teman. Pembatalan transaksi itu banyak faktor, tapi sebenarnya kita harus memahami ada dua. Sebenarnya jenisnya ada dua jenis pembatalan transaksi. Pembatalan transaksi yang pertama adalah, jadi ceritanya nih Anda beli handphone ataupun beli produk apapun di marketplace, Anda akan membayar dengan menggunakan kartu kredit. Artinya Anda dari marketplace-nya ya, dari handphone Anda. Nah, kemudian Anda bertransaksi. Nah, ketika bertransaksi, nah kemudian dari pihak banknya akan memberikan OTP, kirim ke handphone. Nah, kemudian ditolak, transaksi dibatalkan. Ya, ini adalah pembatalan jenis satu. Artinya apa? Ketika transaksi, banknya ini yang membatalkan. Nah, kalau bicara alasan pembatalannya kenapa? Banyak sebab. Salah satunya limit tidak mencukupin. Ya, nomor satu adalah biasanya adalah limit tidak mencukupin. Beli handphone harga 20 juta, ternyata limitnya cuma 13 juta, maka akan terjadi pembatalan. Ya. Nah, kemudian berikutnya adalah juga bisa jadi bank itu melakukan parameter transaksi online. Jadi ada beberapa kasus ya, bank-bank itu melakukan parameter transaksi online. Misalnya gini, transaksi hanya bisa dilakukan di angka di bawah sekian. Biasanya kalau BRI itu di bawah 15 juta, kemudian ada bank seperti itu. Nah, itu juga ada. Nah, parameter ini kita harus tanya. Makanya buat teman-teman sebelum bertransaksi, apalagi dalam jumlah yang besar, coba lebih baik, sebenarnya ini enggak juga nggak apa-apa, tapi lebih baik Anda konfirmasi dulu ke bank yang bisa saya gunakan untuk transaksi berapa. Nah, parameter ini juga gini, ada namanya parameter cicilan. Kayak contoh di Bank Citibank itu ada parameter cicilan. Jadi transaksi ini bisa dirubah cicilan, tapi tidak boleh lebih dari 80% dari limit. Jadi misalnya Anda punya kartu kredit limit 50 juta yang bisa dirubah cicilan itu 40 juta. Tapi kalau Anda melakukan transaksi di marketplace kemudian 42 juta, maka itu nanti akan bisa langsung pembatalan atau pembatalan cicilan. Nah, bisa juga bank itu pembatalan karena masalah jaringan. Nah, ini common problem teman-teman. Ya. Nah, ketika pembatalan terjadi di pihak bank, maka dana itu akan langsung balik ke kartu kredit. Ya, dana itu akan balik kartu kredit, Anda bisa transaksi ulang. Ya. Nah, kemudian, nah ini yang bikin orang deg-degan. Ya. Nah, ada yang nomor dua. Jadi sama. Anda transaksi di marketplace, Anda beli laptop, kemudian transaksi OTP, jebret, di banknya oke. Jadi di banknya oke, transaksi berhasil, tapi begitu dia lempar lagi ke marketplace, marketplace-nya nge-reject. Ya, marketplace-nya nge-reject. Jadi dia di bank oke, jebret, kemudian ketika dia marketplace yang reject. Nah, marketplace yang reject ini penyebabnya banyak sebenarnya. Biasanya, ya kan? Biasanya itu adalah historis. Ya, mungkin di historis kartu kredit ini udah terlalu sering transaksi di pakai kartu kredit, itu juga ada. Pernah kasus seperti itu. Karena kebanyakan pakai transaksi akhirnya di historis.
Kemudian ada juga case yang paling banyak terjadi adalah Anda nge-save nomor kartu kredit di akun marketplace yang lain. Karena kan kalau setiap Anda transaksi di kartu kredit itu kan Anda nge-save kayak di Shopee itu kan Anda nge-save dulu namanya. Nah, ini jadi nomor kartu kredit ini sudah tersave di akun A, kemudian Anda melakukan transaksi di akun B, maka pihak marketplace akan menganggap ini sebuah indikasi pelanggaran. Ya, bisa jadi seperti itu. Nah, bisa jadi juga ada namanya pelanggaran term and service. Mungkin ya, Anda makan promo, kemudian di promo itu yaitu algoritma. Kalau kita berbicara pelanggaran ini, algoritma setiap marketplace itu beda-beda. Intinya adalah suka-sukanya dia gitu loh. Ya, suka-sukanya dia mau batalin apa enggak, apalagi dengan adanya promo-promo seperti yang bulan ini, bulan September, ini bulan apa sih? September 2021 ini ada promo di marketplace apa segala, ya mungkin dia kehabisan kuota juga bisa. Artinya apa? Ini random sekali. Nah, yang perlu dipahami adalah apa? Ketika Anda ditolak dari pihak marketplace, nah di bank ini kan transaksinya oke nih ya. Nah, tapi di marketplace ditolak, yang terjadi dana Anda apa? Dana Anda akan dikembalikan oleh pihak marketplace. Jadi dana Anda itu sudah dipegang marketplace, tapi kemudian akan dikembalikan kembali ke bank dengan mekanisme void. Nah, ketika dikembalikan ke bank dengan mekanisme void, itu makan waktu. Kalau sesuai dengan aturan yang dilihat, itu antara 7 sampai 14 hari. Ya, 7 sampai 14 hari. Nah, itulah kenapa harap bersabar. Ya. Nah, jadi buat teman-teman kalau pernah ngalamin seperti ini, nggak usah takut, nggak usah panik. Ya. Nggak usah takut, uang pasti kembali ke rekening Anda. Bukan berarti kemudian Anda nuduh marketplace-nya penipuan apa segala, enggak. Kembali memang perlu proses karena ini ada pembatalan dari pihak bank, ada pembatalan dari pihak marketplace sendiri. Ya. Nah, jadi Pak, kalau ngalamin seperti ini solusinya bagaimana? Kalau biasanya yang saya ajarkan pada teman-teman, kalau Anda sering transaksi di marketplace kemudian Anda sering pembatalan, ya. Kelihatannya sih kartu kredit Anda itu sudah diciri sama pihak bank, pihak marketplace. Banknya oke, marketplace-nya yang Anda menciri. Saran saya adalah minta ke bank untuk ganti kartu dan ganti nomor kartu kredit. Nah, semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua dan ingat jangan lupa bahagia.